Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala ibadihil ladzina istafa. Wa ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Adapun pada kelas 10 dan 11 itu mempelajari tentang masalah sorof maupun marfu'at. Sekarang kelas 12, kalau pada pelajaran Ustadz Hasan itu sudah sampai maf'ul mutlak. Akan tetapi saya konfirmasi kepada beliau dan beliau menyarankan saya untuk memulai dari awal isim-isim yang mansub, ya. Jadi kita buka halaman 58. Nah, di sini ada videonya. Ini udah saya ringkas, ya. Halaman 58. Di sana ada al-ismul mansub, ada isim yang mansub. Awalan yang pertama itu adalah alamatun nasbil ismi. Alamatun nasbil ismi yaitu tanda nasabnya isim. Tanda nasabnya isim. Jadi sebelum kita mempelajari tentang isim-isim yang mansub, kita harus tahu apa tandanya. Karena isim yang mansub memiliki tanda yang berbeda-beda. Isim yang mansub, ya, di sini yang pertama tandanya itu adalah fathah. Fathah. Dan fathah ini menjadi tanda nasabnya isim itu pada isim mufrad. Contohnya adalah qada sa'iku as-sayyarata. Sa'ik pengemudi, qada itu mengendarai atau mengemudikan, ya, sa'ik supir, sayyarah mobil. Jadi supir, ya, mengemudikan mobil. Yang saya garis bawahi itu adalah sayyarata. Sayyarata ini adalah isim yang mansub. Kalau ada yang bertanya kenapa kok dia bisa mansub, ini yang kita akan pelajari. Tapi kita pelajari dulu tentang tandanya. Jadi sayyarata ini adalah isim yang mansub. Tandanya apa? Fathah. Oleh karena itu dia dibaca sayyarata dengan fathah. Tidak dibaca sayyaratu, tidak dibaca sayyarati, tapi dibaca sayyarata dengan fathah. Kenapa sayyarata dia ini dibaca fathah? Ya, karena dia isim mufrad. Jadi isim mufrad apabila mansub maka dia tandanya adalah fathah. Yang kedua jam'ut taksir, jamak taksir. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim maupun jamak taksir. Kalau ada yang bertanya apa itu jamak taksir, jawabannya gampang. Jamak taksir itu adalah selain jamak mudzakkar salim sama selain jamak muannats salim. Jadi kalian harus mengetahui apa itu jamak muannats salim dan apa itu jamak mudzakkar salim untuk bisa membedakan dengan jamak taksir. Yang jelas, yang namanya jamak taksir itu adalah bentuk mufradnya itu tidak selamat dari yang namanya pecah. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim, ya. Kalau jamak mudzakkar salim disebut jamak karena dia menunjukkan lebih daripada dua. Ya, dikatakan mudzakkar karena untuk mudzakkar, dikatakan salim karena bentuk mufradnya itu selamat dari pecah atau perpecahan. Contoh jamak mudzakkar salim, kalau kita ambil misalnya dari kata muslim, ya, muslimun itu mufrad. Begitu dijadikan jamak mudzakkar salim dengan ditambahkan wawu atau ya, maka menjadi muslimuna atau muslimina. Kita lihat muslim, mim, sin, ya, lam sama mim itu tetap. Karena dikatakan jamak mudzakkar salim karena bentuk mufradnya itu selamat dari pecah. Ya. Berbeda begitu juga muslimatun. Ini bentuk muannats. Kalau dijadikan jamak muannats salim, tinggal ditambahin alif dan ta, muslimatun, muslimatin, seperti itu. Adapun jamak taksir, maka bentuk mufradnya ini tidak selamat dari perpecahan. Dia berubah. Nah, perubahannya ini bisa dengan perubahan harokat. Contoh asadun menjadi usdun misalnya. Ya, asadun menjadi usud misalnya. Afwan, asadun menjadi usudun, ya. Ini dengan perubahan harokat. Atau misalnya dengan pengurangan huruf. Dengan pengurangan huruf.
Contohnya adalah tuhmatun menjadi tuhamun. Intinya jamak taksir ini bisa dengan perubahan harokat, bisa dengan penambahan huruf, dan bisa dengan pengurangan huruf. Ya. Bisa lihat pembahasan-pembahasan sebelumnya, insya Allah sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya. Contohnya adalah syarahal mudarrisu an-nususoh. Yang digaris bawahi itu adalah an-nususoh. An-nususoh ini adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya nassun. Ya. Nusus, jamak daripada nas. Artinya guru menjelaskan nas-nas. Yang jelas nususoh dia ini i'rabnya mansub. Dan pembahasan kita adalah tanda i'rabnya. Apa tanda i'rabnya? Dengan fathah. Oleh karena itu dibaca nususoh dengan fathah, tidak dibaca nususu atau nususi. Jadi yang pertama tanda nasab adalah fathah. Jadi tanda nasab yang pertama adalah fathah. Yang kedua itu adalah ya. Tanda nasab yang kedua adalah ya. Ini pada isim musanna. Contohnya adalah qabaltul mudarrisaini. Saya bertemu dengan dua guru. Asalnya mudarris itu mufrad. Kemudian ya, musannanya adalah mudarrisani. Akan tetapi mudarrisani dengan alif itu merupakan tanda rofa. Sedangkan musanna yang dia itu mansub, tandanya dengan ya, mudarrisaini. Jadi tidak dibaca mudarrisani tapi mudarrisaini. Perbedaan antara jamak mudzakkar salim dengan jamak dengan isim musanna adalah kalau pada musanna itu sebelum ya-nya di fathah mudarrisaini dan nunnya di kasroh. Adapun nanti kalau pada jamak mudzakkar salim itu sebelum ya-nya di kasroh dan nunnya di fathah. Jadi kalau ada kata mudarrisaini berarti itu adalah musanna dan dia nasab dengan ya. Atau juga bisa majrur. Kita bahas nasab di sini. Adapun kalau dia misalnya dikatakan mudarrisina berarti dia itu jamak mudzakkar salim. Kemudian ya menjadi tanda nasab juga bagi jam'ul mudzakkaris salimu. Ingat dibaca jam'ul mudzakkaris salimu. Ya. Di sini antum harus tahu ya. Ini sering beberapa santri salah ketika baca ini. Kalau bahasa Indonesianya enak jamak mudzakkar salim, tapi kalau dalam bahasa Arab al-mudzakkar itu harus selalu kasroh. Al-mudzakkari. Karena dia itu sebagai mudhaf terhadap jamak. Ya. Jamaknya ini dibaca sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Sedangkan salim itu harokatnya harus ikut harokat jamak. Saya kasih contoh. Kalau jamaknya di dhammah, maka kalian harus bacanya jam'ul mudzakkaris salimu. Mudzakkarnya tetap kasroh. Dan salim ikut harokat jamak. Kalau jamaknya di fathah, maka dibaca jam'al mudzakkaris salima. Dan kalau dibaca kasroh, dibacanya jam'il mudzakkaris salimi. Ya. Harus paham ini. Jangan pakai kaidah taskun taslam. Ya. Kamu sukun, kamu selamat. Ya. Nahwu itu harokat akhirnya harus dibaca. Kana la'ibuna mutanafisina. Ya. Yang saya garis bawahi adalah mutanafisina. Jadi para pemain, mereka ini saling berlomba. Ini harokatnya nggak kelihatan karena kehalangi oleh garis bawah ini. Ya. Mutanafis itu jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan ya. Ya, dengan ya. Dan saya jelaskan sebelumnya bedanya adalah kalau pada jamak mudzakkar salim sebelum ya di kasroh, mutanafisin. Dan nunnya di fathah, mutanafisina. Tapi kalau pada musanna ya, sebelum ya itu sinnya di fathah dan nunnya di kasroh. Jadi kalau ada yang mengatakan mutanafisaini berarti itu musanna, kalau mutanafisina berarti itu jamak.
Kemudian tanda nasab yang ketiga bagi isim adalah kasroh. Dan kasroh ini bagi jamak mu'annas salim. Kasroh bagi jamak mu'annas salim. Jam'ul mu'annasis salimu. Contohnya, ro'aitul mumarridati. Ini sama harokatnya juga tidak kelihatan. Ya. Ro'aitul mumarridati. Saya melihat perawat. Nah, mumarridat perempuan nih. Ya. Mumarridat ini i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena dia ini adalah jamak muannas salim. Jadi tidak boleh antum baca ra'aitul mumarridatu. Tidak boleh mumarridata tapi mumarridati. Ya. Yang terakhir adalah asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Isim yang 5. Isim yang 5. Ada sih yang mengatakan 6, tapi kita pakai yang 5 saja, ya. Abun, akhun, hamun, fudu, ya. Tapi nanti asmaul khamsah ini memiliki syarat-syarat. Memiliki syarat. Insya Allah nanti akan dibahas. Contohnya, syahadtu akhaka, saya melihat saudara laki-lakimu. Yang di garis bawahi itu adalah akho. Akho ini adalah asmaul khamsah, i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan alif, ya. Bukan dengan fathah tapi dengan alif. Oleh karena itu, ya, asmaul khamsah ketika rafa dia itu dengan waw. Ketika dia ini nasab dengan alif dan ketika dia ini jer maka dengan ya. Beda. Jadi antara abuka dengan abaka dengan abika itu beda. Ya. Jadi contoh bagi orang yang punya kunyah, ya. Abu Zaidin dengan Aba Zaidin dengan Abi Zaidin itu beda. Jadi kalau dibaca Abu Zaid, abunya berarti rofa itu dengan waw. Kalau dibaca Aba Zaidin, Aba itu berarti ya, dia nasab dengan alif. Kalau dibaca Abi Zaidin berarti Abi majrur dengan ya. Ya, nanti ada syarat-syaratnya. Ini ringkasannya, ya, alamat nasab isim halaman 58. Di sana kemudian halaman 59 ada malhudhah. Ya. Tusammal fathatu alamatan nasbi asliyah. Afan. Ya. Tusammal fathatu alamatan nasbil asliyata. Fathah ini dinamakan sebagai alamat nasab yang asli. Jadi fathah ini merupakan tanda nasab yang asli. Oleh karena itu dikatakan nasab tanda aslinya apa? Fathah. Wa tusammal alamatul ukhra, ya, alamatin nasbil far'iyata. Adapun yang lain dikatakan sebagai alamat nasab yang cabang. Jadi fathah, ya, kasroh sama alif. Ini ada 4. Apa tanda nasab yang asli? Tanda nasab yang asli adalah fathah. Apa tanda nasab yang yaitu cabang atau pengganti daripada fathah yaitu ya, kasroh maupun alif. Halaman selanjutnya halaman 60. Sini sudah saya ringkas. Tsaniyan halatu nasbil ismi, keadaan isim-isim yang nasab. Di sini disebutkan 11, kemudian yang terakhir itu tabi. Tabi tidak dimasukkan, maksudnya tabi tidak dimasukkan kepada yang di atasnya. Ya, tapi saya di sini di ringkasannya saya gabung aja semua jadi 12. Yang pertama khobar kana, adapun isim kana itu rofa. Ya, jadi nasab isim itu ada 12. Yang pertama khobar kana, isim inna, al-maf'ulu bih, maf'ul bih, al-maf'ulul mutlak, maf'ul mutlak, al-maf'ulu li ajlih, maf'ul li ajlih, al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, al-maf'ulu fih, maf'ul fih atau dikatakan sebagai dhorof. Kemudian yang ke-8 hal, yang ke-9 mustathna, yang ke-10 munada, yang ke-11 tamyiz, yang ke-12 at-tabi lismin mansub, yaitu pengikut bagi isim-isim yang mansub.
ya, pengikut bagi isim-isim yang mansub, ya. Jadi ini 12 dihafalkan. Jadi kalau kalian menemukan 12 ini maka i'rabnya nasab. Kalau kalian menemukan yang 12 ini pada sebuah kalimat, afan. Kalau kalian menemukan salah satu daripada yang 12 ini pada sebuah kalimat, maka kita ketahui bahwa kata tersebut i'rabnya nasab. Ya, jadi kalau ada isim, salah satu daripada 12 ini i'rabnya nasab. Adapun tandanya itu salah satu daripada yang 4 yang dijelaskan tadi. Ya. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Tapi sebelum membahas yang selanjutnya yaitu halaman 61, kita harus tahu bagaimana cara i'rab. Ya. Cara i'rab itu gampang. I'rab itu cuma ditanyakan 4 saja. Yang pertama itu adalah apa kedudukannya. Jadi kalau kita ketemu sebuah kata, kita harus tahu kedudukannya apa. Dia jadi apa? Ya. Dia jadi apa? Setelah itu kita tanyakan yang kedua, apa i'rabnya? Yang ketiga, apa tanda i'rabnya? Yang keempat, kenapa? Contohnya di sini. Qada sa'iku as-sayyarata. Qada sa'iku as-sayyarata. Ini contoh yang tadi. Ya. Qada itu mengemudikan as-sa'iq, supir, sayyarah mobil. Jadi supir mengemudikan atau mengendarai mobil. Ngartikannya nggak usah letterlek, yang penting enak-enak sajalah. Ya. Yang kita bahas yang digarisbawahi sayyarah. Kata sayyarah. Sayyarah ini kita harus tahu apa kedudukannya. Nah, kedudukannya itu adalah sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Ya. Sebagai objek. Ya. Jadi supir mengemudikan. Kita buat pertanyaan, apa yang dikemudikan oleh supir? Mobil. Maka mobil ini sebagai objek. Jadi pertanyaan pertama, apa kedudukan daripada kata tersebut? Maka kedudukannya adalah maf'ul bih. Kemudian yang kedua kita buat pertanyaan, apa i'rabnya? Maka kita ketahui bahwa maf'ul bih itu pasti mansub. Boleh juga untuk mengatakan nasab, terserahlah mansub atau nasab sama saja, tapi yang saya ketik di sini mansub. Kemudian yang ketiga kita buat pertanyaan lagi, apa tanda i'rabnya? Nah, kita lihat tanda i'rabnya apa? Sayyarah itu isim apa? Isim mufrad. Dan kita lihat pada ringkasan yang pertama tadi, apabila dia isim mufrad, maka tanda nasabnya itu dengan fathah. Maka antum baca sayyarata. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa? Maksudnya itu adalah kenapa kok tanda nasabnya, kenapa kok tanda i'rabnya dengan fathah atau tanda nasabnya dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Inilah cara mengi'rab. Cara mengi'rab itu buat 4 pertanyaan, apa kedudukannya, apa i'rabnya, apa tanda i'rabnya, dan kenapa. Qada sa'iku as-sayyarah. Sayyarah apa kedudukannya? Maf'ul bih. Apa i'rabnya? Mansub. Apa tanda i'rabnya? Fathah. Kemudian kenapa mufrad? Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kayak gini. As-sayyarata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih li'annahu atau li'annaha ismun mufrad. Gampang kan? Ya. Dan ini adalah cara mengi'rab. Ya. Adapun kalau kita lihat di mulakhas itu cara ngirabnya ringkas sekali. Ya. Ringkas sekali. Ya. Antum juga harus tahu bagaimana arkanul i'rab dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas lah. Belum sempat saya ketik itu. Yang selanjutnya masih halaman 60, kita masuk kepada yang pertama adalah lupa saya. Di sini ada pembahasan i'rab fi mahalli. Pembahasan i'rab fi mahalli, ya. Pembahasan i'rab fi mahalli. Jadi tidak semua kata itu bisa dikatakan i'rabnya nasab, i'rabnya rofa atau i'rabnya jar, tapi ada yang di-i'rab dengan fi mahalli. Kalau kalian menemukan 4 kata, kalau kalian menemukan 4 ini, maka dia di-i'rab dengan fi mahalli. Yang pertama adalah isim mabni. Maka isim mabni itu di-i'rab dengan i'rab fi mahalli. Di sini ada contohnya. Darabtuhu. Hu itu adalah domir. Hu di sini adalah domir. Dan kita mengetahui bahwa domir itu isim mabni.
Nah, kalau ketemu dengan fi mahalli, itu cuma dua pertanyaan, apa kedudukan dan apa i'rabnya. Adapun tanda i'rabnya dan kenapa tidak perlu. Ya. Jadi, ditanyakan 4 cara i'rab ini selain daripada ya fi mahalli. Kalau fi mahalli cuma 2. Dhamir hu, apa kedudukannya? Antum katakan maf'ulun bih. Karena kalau darabtuhu, saya memukulnya. Nya ini kata ganti sebagai maf'ul bih, objek. Apa i'rabnya? Nah, antum tidak bisa katakan dia itu nasab. Ya. Tapi karena dia isim mabni, antum harus katakan fi mahalli nasbin. Menempati tempatnya nasab. Kenapa kok dikatakan fi mahalli nasbin? Afan. Kenapa kok dikatakan dia fi mahalli? Karena dia isim mabni. Kenapa dikatakan nasbin? Karena dia ini sebagai maf'ulun bih. Makanya maf'ul fi mahalli nasbin. Yang kedua adalah jumlah. Jumlah itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Jumlah kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat, ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa Indonesia ibu memasak nasi, ini dikatakan kalimat yang sempurna. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ja'a zaidun, ini dikatakan jumlah mufidah. Atau zaidun qaimun, ya. Jadi jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Nah, kalimat bahasa Indonesia adalah kata. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Ya. Jadi jumlah ada 2 jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini juga di-i'rab dengan i'rab fi mahalli. Contoh, kana zaidun abuhu maridun. Kana zaidun abuhu maridun. Yang digaris bawahi. Ya, kana antum faham ini apa fungsinya? Fungsi daripada kana merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Maka zaidun ini adalah sebagai isim kana. Maka antum katakan zaidun, apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai isim kana. Apa i'rab zaidun tadi? I'rabnya sebagai ya i'rabnya adalah rofa atau marfu. Apa tanda rofa? Tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa tanda rofanya dengan dhammah? Karena zaidun ini adalah isim mufrad, ya. Kemudian abuhu maridun ini adalah jumlah ismiyah. Saya garis bawahi, maka kedudukannya itu sebagai khobar kana dan i'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Tidak boleh antum katakan nasab karena dia ini adalah jumlah ismiyah. Yang ketiga yang selanjutnya jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Contohnya asbahat tiflu yabki. Ya, pada pagi hari anak kecil tersebut menangis. Ya, at-tiflu ini kedudukannya sebagai isim asbaha. Ya, i'rabnya rofa. Tanda rofaknya dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Yabki ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena yabki ini adalah fi'il mudhari yang terkandung di dalamnya itu fa'il. Jadi yang namanya jumlah fi'liyah itu fi'il dengan fa'il. Ya. Maka yabki, apa kedudukannya? Itu sebagai khobar asbaha. Apa i'rabnya? Fi mahalli nasbin. Tidak boleh kalian katakan yabki ini i'rabnya nasab sebagai khobar asbaha. Tapi kalian harus mengatakan fi mahalli nasbin karena dia ini jumlah fi'liyah. Yang ketiga yang di-i'rab dengan fi mahalli itu adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ada 2. Yang pertama dhorof, kata keterangan. Dhorof, kata keterangan. Ya. Contoh, atbah dhillu fawqal azhar. Ya. Fawqal azhar, ya, kita lihat fawqa ini kata keterangan. Kata keterangan apa? Fawqa. Fawqa, kata keterangan tempat atau makan? Di atas, kata keterangan ya. Tempat. Benar. Apa kedudukannya? Ya, fawqal azhar, khobar asbah. Sebenarnya ya, dhorof sebenarnya mansubnya itu dhorofnya saja. Akan tetapi ya, yang di-i'rab dengan fi mahalli itu adalah syibhul jumlah, yaitu terdiri daripada dhorof, yaitu kata keterangan, kemudian jar yang jatuh setelahnya. Ya, azhar ini majrur karena jatuh setelah dhorof. Maka fawqal azhar ini adalah syibhul jumlah.
terdiri daripada dhorof dan jer, ya, maka kedudukannya itu sebagai khobar asbaha, i'rabnya itu fi mahalli nasbin. Yang selanjutnya jar dan majrur. Contoh bata Zaidun fil masjid. Pada malam hari Zaid ini atau Zaid bermalam di masjid, ya. Maka fil masjid fi huruf jar, al masjidi itu majrur karena didahului oleh huruf jar. Tapi yang kita bahas itu adalah syibhul jumlah, yaitu terdiri daripada huruf jar, ya, dan isim majrur yang jatuh setelahnya. Maka fil masjid apa kedudukannya? Dia sebagai khobar bata. I'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, ya. Tidak boleh antum mengatakan nasab, tapi fi mahalli nasbin. Yang selanjutnya adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu, ya, salah satu bentuk masdar muawwal itu adalah an dan fiil. An dan fiil. Maka di sini ada an, kemudian tasumu khairun lakum. Tasumu itu adalah fiil mudhari yang jatuh setelah an. Maka an tasumu ini kedudukannya sebagai mubtada. Adapun i'rabnya itu adalah fi mahalli raf'in. I'rabnya adalah fi mahalli raf'in, ya. Kemudian pembahasan yang lebih luas nanti tentang masalah halaman 60 dan 61 insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.